Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan masuk ke pertemuan ke-12 kita. Kita akan membahas tentang risk assurance atau biasa dikenal dengan jaminan setelah melakukan tindakan manajemen risiko. Kita masih menggunakan handbook kita, yaitu Fundamental of Risk Management dari Paul Hopkins. Baik, materi kita kali ini akan berkutat tentang bagaimana mendeskripsikan purposes dari internal control dan kontribusinya terhadap manajemen risiko. Jadi di dalam part risk assurance ini kita akan mengenal satu departemen di dalam organisasi yang disebut dengan internal control. Ya, kalau di industri-industri terkemuka biasa memang disebut juga dengan quality control. Nah, internal control ini nanti akan bertugas, atau pengendali internal ini akan bertugas untuk melihat hasil-hasil proses kegiatan yang dilakukan selama organisasi itu bekerja, baik dengan sistem yang biasa saja atau sudah menerapkan manajemen risiko. Kemudian kita akan merangkum betapa pentingnya pengendalian lingkungan terhadap organisasi dan menyediakan struktur untuk mengevaluasi dari lingkungan tersebut. Kemudian menjelaskan bagaimana pentingnya governance ya dan risk serta compliance-nya, atau di sini disebut dengan GRC. Compliance di sini kita sering sekali mendengar ya dari pertemuan pertama, di mana compliance di sini kan merujuk kepada akuntabilitas atau pertanggungjawaban kita terhadap kegiatan yang sudah sesuai dengan standar operating procedure. Padahal kan kita tahu sendiri, SOP itu kan pada dasarnya adalah tingkatan awal dari manajemen risiko. Maka itu compliance itu selalu dihitung, dia dinilai seberapa besar kita telah compliance terhadap SOP-SOP yang telah berlaku. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita masuk ke bagian dari Sainsbury's, bagaimana mereka menciptakan prinsip-prinsip risiko dan uncertainties atau ketidakpastian. Ini adalah model-modelnya ya. Di Sainsbury, prinsip dari risiko dan uncertainties itu dijelaskan sebagai berikut ya. Proses dari manajemen risiko itu align. Align itu artinya selaras terhadap strategi-strategi perusahaan. Risiko itu dianggap inherent. Ya. Jadi ketika kita doing something di dalam bisnis, maka risiko itu pasti muncul. Maka disebut dia dengan kata-kata inherent. Pada dasarnya memang ini kalau secara harfiah kita artikan letter lead ya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti mengandung risiko. Ya, itu ya letter lead-nya seperti itu. Kemudian dari Tesco, di sini we have an established risk management process untuk mengidentifikasi apa-apa yang disebut dengan risiko prinsipal yang kemudian ditemukan di dalam bisnis. Ya. Berarti kan kita bisa tahu bahwa di Sainsbury mereka mengatakan setiap part kegiatan itu mengandung risiko. Dan di Tesco mereka mengatakan di dalam risiko-risiko tersebut tadi bisa jadi ada beberapa risiko yang sifatnya itu prinsipal. Nah, ketika dia sifatnya prinsipal, maka dia harus
diidentifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu. Artinya ada tingkat urgensi. Kemudian kita lihat college engagement, retention, dan capability-nya. Kemudian di TESCO itu people-nya. Attracting and maintaining good relation with talented college and investing in their training and development is essential to efisiensi dan sustainability dari operasi. Jadi di dalam Sainsbury mereka mengatakan untuk mendapatkan engagement, retensi dan kapabilitas yang baik, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat keterikatan. Ya, di ilmu manajemen memang engagement itu merupakan salah satu bidang yang selalu diteliti ya di dalam di dalam konteks manajemen. Engagement di situ maksudnya adalah hubungan keterikatan antara karyawan dengan organisasinya. Nah, ini disebutkan dengan cara training ya. Dan sifatnya itu adalah invested. Artinya organisasi itu berinvestasi, dia bersifatnya itu investasi kepada karyawannya tadi dengan melakukan training. Nah, kalau kita ketahui bersama, investasi itu di hasil benefitnya itu diperoleh di akhir dan butuh banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu strategik maupun hal-hal yang mendukung investasi tersebut. Bagaimana mereka mendelivery strategic objektifnya? Ini kita bisa perhatikan. Dia melakukan multi channel. Multi channel di sini maksudnya bisa menggunakan ability to attract, motivate ya. Dia membuat kita itu atraktif dan termotivasi terhadap kegiatan sekitarnya. Kemudian bisa memberikan specific skill set. Specific skill set ini artinya skill-skill yang paket tertentu untuk kegiatan tertentu. Ini tujuannya adalah challenging atau menghadapi kebutuhan-kebutuhan lingkungannya. Sedangkan di Tesco kita lihat kegagalan untuk mengatraksi dan meretain serta mendevelop dan memotivasi orang-orang terbaik dengan kapabilitas terbaiknya ya. Ini dikarenakan transformasi bisnis tadi itu membatasi ability itu kemampuan ya, kemampuan untuk sukses. Jadi memang karena kita berhubungan dengan peraturan-peraturan tertentu, itu bisa jadi membatasi kemampuan-kemampuan atau interpersonal dari karyawan-karyawan tersebut. Ini merupakan risiko juga, di mana pemimpin-pemimpin kita itu harus memiliki kemampuan kritis ya, terutama untuk membentuk organisasinya menjadi apa yang diinginkannya. Ya, menjadi apa yang diinginkannya ya. Nah, ini khusus untuk data security-nya. Oke. Kemudian ada trading environment untuk mencapai kompetisi dan pasar ya, market. Jika kita gagal untuk menuju alamat tadi ya, kemudian hal tersebut akan mengurangi keuntungan ya. Kalau di dalam bisnis saat ini memang keuntungan itu adalah dampak, dianggap sebuah dampak, tetapi yang dicari itu adalah biasanya market share-nya. Nah, kalau market share-nya itu nggak bagus-bagus banget gitu ya, maka itu akan berdampak signifikan terhadap keuntungannya. Oke, itu kita perhatikan tadi bagian how addressing-nya ya. Ini merupakan studi kasus terhadap
bagaimana dua perusahaan ini, Tesco dan Sainsbury ini, untuk melakukan kegiatan-kegiatan manajemen risiko dan menanggapi sebuah uncertainty dari ketidakpastian. Kita masuk ke dalam bagaimana mengendalikan lingkungan ya, control environment. Nah, kita lihat dulu nature dari sebuah internal control atau pengendalian internal. Oke. Sistem dari internal control di dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk sebuah manajemen risiko yang sukses, yang berhasil. Jadi, internal control concern terhadap metode, prosedur, dan cara melakukan pengecekan terhadap sesuatu kegiatan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut atau organisasi tersebut meet its objective, menemukan tujuannya atau sampai ke tujuannya. Jadi internal control ini adalah suatu departemen atau suatu badan ya, yang dia itu concern banget atau tugas dan tanggung jawabnya itu untuk memastikan organisasi ini sudah berjalan pada relnya untuk mencapai tujuannya. Ya, itu ya. Jadi kalau bisa dikatakan internal control ini adalah polisinya gitu ya. Polisinya. There are alternative definition terhadap internal control. Nanti dijelaskan di tabel berikutnya. Kemudian internal control dapat consider ya, diperhatikan sebagai aksi yang diambil oleh manajemen untuk merencanakan, mengorganisasi dan mendirect ya performa dari aksi-aksi tertentu untuk mendapatkan kegiatan atau provide reasonable assurance ya. Ini ya asuran jaminan yang apa namanya? Yang layak bagaimana tujuan itu dapat dicapai. Setelah kita kan merencanakan sesuatu kegiatan, planning, misalkan saya mau pergi ke Brastagi misalkan. Nah, ketika kita sudah merencanakan kegiatan itu, maka objektif kita itu kan sampai di Brastagi. Ya, tujuan kita kan sudah terdefinisi pada saat itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana atau apa yang bisa menjamin saya bahwa kegiatan yang akan saya lakukan tadi akan menyampaikan saya di Brastagi? Nah, jadi butuh tool set tertentu yang bisa menjamin bahwa saya memang betul-betul menuju Brastagi. Misalkan saya memang tidak punya kendaraan, harus naik bis. Nah, bis apa yang harus saya naiki agar sampai Brastagi? Kan banyak bis, banyak pilihan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, untuk memprovide itu dan memberikan jaminan-jaminan tertentu bahwa kegiatan ini sesuai dengan realnya dan tercapai apa yang diinginkan, maka dibutuhkan sebuah departemen atau internal control tadi. Jadi si internal control ini memastikan benar bis yang saya ambil adalah bis tujuan ke Brastagi. Itulah simpelnya seperti itu, gampangnya seperti itu ya. Kata control environment ya, itu merujuk kepada auditor. Ya. Pengendali dari lingkungan ini itu merujuk kepada internal auditor. Dalam hal ini ISO 31000 reverse kepada konteks manajemen risiko. Di dalam COSO ini merujuk kepada sebuah internal environment. Di dalam semua kasus, intensi untuk menuju level kepada maturity dari sebuah organisasi itu merujuk kepada aktivitas pengendaliannya. Jadi di sini dikatakan ya, di dalam semua kasus, ketika organisasi itu dianggap dewasa atau mature,
atau berkembang dia, itu pasti merujuk kepada bagaimana organisasi tersebut mengendalikan lingkungannya. Bagaimana dia melakukan internal control. Jadi kalau ada organisasi yang internal kontrolnya itu tidak bagus, tidak dilaksanakan dengan baik, maka kita sudah pastikan organisasi tersebut tidak akan mature-mature, tidak akan dewasa-dewasa dia. Jadi organisasi itu hanya playing games like child ya, kayak anak-anak aja. Dia tidak tahu tujuan akhir organisasinya, mengembangkan organisasinya dan sebagainya. Itu termasuk dalam organisasi-organisasi apapun, apapun itu. Kan di sini dirujuknya adalah in all case. In all cases ya, di semua kasus. Jadi kalau ada misalkan kita rujuk yang dekat dengan kalian itu himpunan mahasiswa. Ada nggak internal kontrolnya? Kalau tidak ada internal kontrolnya ya himpunan tuh begitu-begitu aja dia. Seumur hidup tuh ya gitu-gitu aja. Dewan mahasiswa tuh sampai akhir zaman pun nanti begitu-begitu aja. Karena tidak ada internal kontrolnya. Tidak ada yang mengendalikan atau memberikan jaminan bahwa organisasi itu nanti akan dewasa dia. Organisasi ini berkembang dia. Kalau istilah katanya itu organisasi itu tahu dia mau dibawa kemana. Kalau di dalam rumah tangga siapa internal kontrolnya? Biasanya itu dilakukan oleh istri. Maka syarat-syarat untuk mendapatkan istri yang baik itu dia harus tahu cara mengontrol, ya kan? Kalau bagi laki-laki, ya istri yang baik itu ya dia harus bisa mengontrol, melakukan assessment, pengendalian tertentu untuk memastikan memang keluarga ini yang dibangun ini akan sampai ke tujuannya nanti. Ya justru memang itu berat ya kan, susah. Itu berada di organisasi paling kecil lah ya di dalam keluarga. Kita lihat ya ISO Guide 73 ini mendefinisikan pengendalian itu sebagai sebuah ukuran dalam hal memodifikasi risiko. Hal ini juga state ya bahwa pengendalian tersebut itu termasuk dalam hal prosedur, policy ya, policy. Bagaimana ketentuan-ketentuan. Kemudian ada device, alat-alat yang digunakan. Kemudian practice or other action that modifies risk. Ya, atau aksi-aksi tertentu, aksi-aksi yang bisa memodifikasi risiko. Nah, pada dasarnya risiko itu memang hanya berubah bentuk saja dia. Maka kita berusaha, berupaya untuk merubah dia menjadi lebih terukur, lebih dapat dikelola. Kemudian Guide 73 ini juga memastikan also make important point bahwa pengendalian tadi tidak selalu exert the intended or assume modifying effect. Ya, ini ya. Di Guide 73 tadi, di ISO 31000 ya, mereka mengatakan bahwa poin penting dalam pengendalian itu bukan berarti selalu memodifikasi efek dari risiko. Ya, itu perlu diperhatikan. Karena bisa jadi kita salah tafsir bahwa segala sesuatu yang kita modifikasi di awal tadi itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Bisa jadi sudah kita modifikasi risikonya efeknya sama. Karena yang kita modifikasi itu kan depannya. Efek itu kan dampaknya ya, dampak dari risiko tadi. Itu dua hal yang berbeda. Pengendalian internal incorporate terhadap organizational and hierarchical structure as well as planning and objective setting. Scope dari internal control tadi itu memperbesar evaluasi terhadap
pengendalian yang sudah didesain untuk mensupport bagaimana organisasi tadi mencapai tujuannya. Ya, pada dasarnya itu ya, segala sesuatu yang kita buat di dalam kerangka manajemen risiko ini, tujuan utamanya adalah memastikan tujuan itu tercapai dengan baik. Oke, kemudian berikut. When designing effective internal control, organisasi itu harus melihat bagaimana kita arrange ya dan mendapatkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memaintain sistem yang reliable. Yang kedua, mempersiapkan waktu dan informasi yang reliable, yang handal. Kemudian safeguarding aset. Safeguarding aset ini artinya kita sudah tahu mana aset-aset kita yang produktif dan tidak produktif dan sebagainya. Sudah diklasifikasikan dia. Kemudian kita sudah memagari aset-aset tersebut demi kepentingan kita. Kata-kata memagari di sini maksudnya adalah kita bisa menjamin bahwa aset tersebut dapat berfungsi dengan baik dan ketika ada masalah dengan aset tersebut, kita mendapatkan pengganti dengan cepat. Bisa jadi dengan asuransi, bisa jadi dengan maintenance, ya, dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara dengan aset, tidak melulu wujudnya itu adalah asuransikan, ya. Bisa jadi dengan maintenance yang baik, aset kita itu akan terjaga. Safeguarding ini maksudnya menjaga ya. Kemudian ada optimum use of resources. Menggunakan sumber daya yang ada itu dengan optimum. Nah, kata-kata optimum di sini di manajemen itu lekat sekali ya. Di manajemen itu ada beberapa kata-kata kunci yang selalu teman-teman pasti dengar. Yang pertama itu efektif, yang kedua efisien. Yang ketiga itu salah satunya adalah optimum. Bagaimana ukuran sederhana dari optimum? Ya. Ukuran sederhana dari optimum itu kita bisa tahu begini. Ketika suatu produksi misalkan ya atau suatu kegiatan itu nilai optimumnya adalah 100 gitu, maka kita dikatakan optimum ketika kita menggunakan resources tersebut sampai mendekati 100. Ya. Less about it berarti kita less optimum, kurang optimal. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah preventing dan detecting fraud and error. Di sini ada beberapa kata ya. Preventing artinya preventif artinya ini ya apa namanya menjaga-jaga agar tidak terjadi. Dan yang kedua detecting ya memeriksa dan mendeteksi. Apa yang diperiksa dan dideteksi? Yang pertama itu adalah fraud. Yang kedua adalah error. It is different ya. Ini different frase, fraud and error. Error itu bisa jadi dikarenakan sistemik. Sedangkan fraud itu ada unsur kesengajaan di dalamnya. Jadi ketika misalkan ya gampangnya, di dalam satu organisasi kita punya anggaran dasar, anggaran belanja. Misalkan anggaran belanjanya 1 juta gitu ya. Kemudian di dalam proses ternyata anggaran 1 juta tadi tidak sepenuhnya 1 juta bisa digunakan untuk operasional. Ya, misalkan. Setelah dicek ternyata yang bisa dioperasionalkan hanya 900. 100-nya itu hilang. Kenapa bisa hilang? Ternyata karena kita menyimpan uangnya di bank, ada yang disebut dengan ongkos biaya transfer, biaya rekening bank, dan sebagainya. Karena kita sifatnya receh, transfernya cuma sekian puluh ribu, kemudian kena biaya transfer 6.500 dan berapa kali, ujung-ujungnya 100.000 tidak bisa digunakan. Itu bukan fraud, itu error. Kenapa dikatakan error? Karena kita tahu sebenarnya kita bisa mengendalikannya. Ya kan? Kita bisa mengendalikan
biaya-biaya tersebut. Dan sifatnya itu adalah sistemik. Ya. Apa kalau dia disebut dengan fraud? Nah, kalau disebut dengan fraud, misalkan tadi dananya 1 juta yang bisa digunakan 900.000, ternyata yang 100.000 itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan ada yang merembes BBM, ya, merembes BBM yang tak terverifikasi. Misalkan notanya itu nota tulisan, bukan dari apa namanya, dari pom bensin yang perin-perinan itu. Nah, kalau kayak gitu ada unsur fraudnya. Walaupun di dalamnya itu ada unsur error, tetapi karena ada sifat-sifat tertentu yang menyebabkan dia itu bisa jadi ada kepentingan pribadi di dalamnya, maka kita bisa klasifikasikan itu fraud. Nah, itu bedanya ya. Kemudian berikutnya adalah sebuah pengendalian finansial yang efektif itu termasuk memaintenance proper accounting record. Jadi anak manajemen itu harus mengerti akuntansi. Tetapi akuntansi seperti apa yang harus diketahui? Yang minimal harus diketahui adalah bagaimana proses perekamannya atau proses pendataan dari akuntansi tersebut. Karena dikatakan dia pengendalian yang efektif hanya jika proses accounting recordnya itu baik, proper dia. Bagaimana apa standar proper ini? Standar proper ini ketika di Indonesia berarti dia sesuai dengan SAK, standar akuntansi, standar pencatatan akuntansi. Dan proses pencatatan itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pencatatan. Dicatat dengan reliable dan handal, kemudian bisa terverifikasi. That's called proper. This financial control helps ensure that the company is not unnecessarily exposed to financial risk, and that financial information used within the business for public reporting is reliable. Nah, tujuannya itu sebenarnya reliable, andal. Akuntansi ini outputnya itu adalah informasi. Ya, semakin bagus proper tadi pencatatan akuntansinya, maka tujuan utamanya itu reliable. Ya, itu dia ya. Baik, ini teman-teman bisa perhatikan beberapa definisi dari internal control. Kita mulai dari COCO, Criteria of Control, mendefinisikan bahwa pengendalian internal adalah seluruh elemen dari organisasi yang bersama-sama support people in achievement terhadap objektif dari organisasi. Elemen ini termasuk sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tas ya, tas. Tas ini artinya kegiatan-kegiatan di dalam organisasi tersebut. Kalau COSO itu mendefinisikan internal control sebagai sebuah proses affected by sebuah entity yang dikelola atau dibuat oleh board director atau direktur-direktur utama, manajemen atau personal tertentu yang didesain untuk provide untuk menyediakan jaminan yang reasonable regarding bagaimana organisasi tersebut mencapai kategori-kategori tertentu. Ada 3 kategori ya yang harus dicapai menurut COSO. Yang pertama adalah operasi yang efektif dan efisien. Ini manajemen sekali nih ya. Ada kata-kata efektif dan efisien. Yang kedua, financial report yang andal. Ya, pelaporan finansial yang andal. Yang terakhir adalah compliance. Compliance with applicable laws and regulation. Jadi menurut COSO, sebuah internal control itu juga memastikan bahwa organisasi tersebut itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Ya.
Internal control juga harus memastikan itu. Kemudian IIA, Institut dari Internal Auditor, itu mendefinisikan internal control sebagai satu set dari proses, fungsi, aktivitas, dan subsistem, dan orang-orang yang bersama-sama secara consciously dan segregated untuk memastikan pencapaian tujuan yang efektif, ya, pencapaian tujuan yang efektif. Artinya sumber daya yang dimiliki itu memang benar-benar bertujuan untuk mencapai tujuan. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Dari yang saya ambil tadi adalah seperti untuk menjalankan biar planning itu tuh terjalankan gitu tujuan dari perusahaannya. Yang ingin saya tanyakan, gimana sih Pak cara perusahaan itu menyadari kalau kayaknya ini internal kontrol kita yang salah. Caranya mereka itu gimana tuh ciri-ciri perusahaan itu di dalamnya terdapat internal kontrol yang salah atau perlu diperbaiki gitu Pak. Oh, ini berarti objektifnya adalah mengetahui bagaimana ukuran atau report bahwa internal control itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Itu ya. Berarti kan ukurannya itu ya Iya Pak. yang Iya ditanyakan. Pak. Baik, sebenarnya kita bisa jawab dari sini ya. Jika internal control tersebut tidak mendapatkan beberapa kriteria ini, maka bisa dikatakan internal control kita itu tidak berjalan dengan baik. Apa itu? Yang pertama adalah nih ya, bagaimana aset-aset kita sudah terlindungi dengan baik atau enggak? Pertanyaan pertama itu terhadap internal control kita. Jika ada masih ada ya aset-aset kita yang tidak terproteksi dengan baik, itu artinya internal control kita tidak berjalan dengan baik. Internal control kita tidak berjalan dengan baik, bukan internal control yang tidak baik ya, tidak berjalan dengan baik, itu dulu. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengensure ya terhadap database ini sebenarnya ini akurat record ini sebenarnya database. Jadi setelah operasional itu berjalan, perhitungan kemudian catatan terhadap operasional itu, nah ini pencatatannya sudah baik atau belum. Nah di organisasi itu semakin dia baik pencatatannya, kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan baik, kemudian pencatatannya juga baik, maka internal kontrolnya baik. Jika tidak, maka kita pertanyakan kapabilitas dari internal kontrolnya tadi. Karena tugas mereka itu, misalkan gini nih, himpunan buat acara. Nah, setelah buat acara apa yang dilakukan? Buat LPJ kan, lembar pertanggungjawaban. Itu adalah mekanisme internal control. Nah, kita lihat kualitas dari LPJ-nya. Apakah LPJ tersebut diterima dengan kualitas yang seadanya? Artinya begini, di dalam LPJ itu hanya disebutkan bagaimana kegiatan itu berjalan, tidak disebutkan uangnya habis kemana, gitu ya kan? Tidak lengkap lah. Kemudian diterima. Itu artinya internal kontrolnya tidak baik. Bukan pengendaliannya ya, tetapi internal kontrolnya yang tidak baik. Karena ketika internal kontrolnya baik, maka setiap pencatatan itu harus disesuaikan dia dengan regulasi yang ada. Misalkan di SOP itu disebutkan setiap LPJ itu harus ada kegiatannya. Nama kegiatannya apa, deskripsi kegiatannya apa, tujuannya siapa, daftar hadirnya mana, dokumentasinya mana, uang itu lari kemana saja. Kemudian invoice atau kuitansi pengeluaran tersebut mana saja. Itulah dikatakan akurat record.
Ya kan akurat dia. Kalau itu ada, maka internal kontrolnya sudah baik. Itu ukuran keduanya. Kalau yang pertama tadi kita bisa mengidentifikasi bahwa proses internal kontrolnya yang bisa jadi tidak baik. Kalau yang kedua ini, ketika ada pelaporan atau recording yang tidak baik, maka sebenarnya kita bisa pastikan internal kontrolnya sedang tidak baik. Karena itu tugas mereka. Makanya kalau di dalam perusahaan biasanya ya, internal kontrol ini adalah orang-orang yang menjengkelkan. Istilahnya begitu, menjengkelkan. Kenapa dia bisa dikatakan menjengkelkan? Karena permintaannya banyak. Padahal sebenarnya yang diminta dia itu adalah recordingnya, ya, pencatatan, rekaman-rekaman terhadap kegiatan tersebut. Orang selalu berfokus kepada internal control, padahal sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya prosesnya yang baik saja dilakukan. Si internal control ini kan sebenarnya dia merujuk kepada prosesnya. Hanya saja memang kadang internal control ini seakan-akan bekerjanya terakhir-terakhir, ya kan. Pada saat pelaporan baru kelihatan ada internal control. Sepertinya begitu. Itu juga berarti kita indikasikan proses internal kontrolnya tidak baik. Kenapa? Kalau dia proses itu berjalan dengan baik, sedari awal si internal control ini sudah memberikan ini form-form yang kamu bisa gunakan untuk melakukan acara ini. Misalkan ada form pembelian, ada form kegiatan. Jadi uang-uang itu bisa dicatat sama mereka dengan baik. Jadi ketika pas pelaporan, barang itu sudah ada dia. Cuma karena kita tidak terbiasa mungkin melakukan hal seperti itu, jadi seakan-akan internal control itu berada di akhir. Ini memang problem ya di Indonesia. Kalau di luar negeri saya kurang tahu karena tidak pernah ke luar negeri. Kalau di Indonesia, rata-rata organisasi kita yang paling sederhana, misalkan himpunan, dewan mahasiswa dan sebagainya, internal control itu memang tidak ada. Ya kan? Kita tidak beranggapan karena kita itu adalah perusahaan yang atau organisasi yang tidak punya keuntungan, ya kan. Organisasi himpunan dan sebagainya itu kan bukan bertujuan mencari keuntungan, nirlaba lah istilahnya, ya, nirlaba. Jadi kita menganggap tidak perlu ada internal control yang baik, padahal keliru. Nanti kalau teman-teman itu masuk ke bidang organisasi nirlaba, contohnya badan amil zakat gitu ya, Basnas misalkan begitu. Justru internal kontrolnya harus kuat. Karena dia nirlaba lah, maka internal kontrolnya itu lebih kuat, harus lebih lebih ketat ketimbang perusahaan yang memang tujuannya itu mencari laba. Karena di perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak dibenarkan ada uang di luar di luar planning atau di luar rencana. Kalau di perusahaan yang memang bertujuan mencari laba, ada kemungkinan uang-uang itu digunakan untuk memperlancar kegiatan dan sebagainya. Yang memang itu memang seakan-akan lumrah, ya kan? Misalkan kita butuh kegiatan ini berjalan dengan cepat, maka kita istilahnya itu mengajak tim-tim tertentu itu untuk makan siang. Nah, uang makan siang itu adalah uang memperlancarnya. Itu memang lumrah ya, lumrah dilakukan dan internal kontrolnya itu sudah meyakini kegiatan tersebut. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan nirlaba itu tidak boleh, ya kan? Misalkan kita di Basnas, kemudian kita sedang memberikan santunan kepada anak yatim. Agar santunannya lebih cepat, kita ngajak makan yang pengelola anak yatimnya, kan nggak begitu ya kan? Buat apa? Nggak ada gunanya kan? Nah, itu bedanya. Internal control ini harus ada, harus harus diperhatikan. Oh, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah promote operasional dan efektif, ya, efisiensi dan efektif. Ukurannya jelas. Ketika organisasi tadi tidak efektif dan efisien, bukan bisa jadi ya, tetapi dipastikan bahwa internal control itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika organisasi ada internal kontrolnya,
tetapi perusahaan tersebut tidak efektif dan efisien dalam proses produksinya, maka internal controlnya itu pasti salah. Ini jawaban jelas ya, dan terukur. Kemudian ada to policies and procedure including control procedure. Jadi salah satu output dari internal control ini adalah prosedur. Ya, di mana kita tahu sendiri prosedur itu merupakan awalan dari manajemen risiko. Jadi ketika dikatakan internal kontrolnya tidak baik, berarti kita bisa pastikan prosedurnya juga tidak baik. Ukuran prosedurnya tidak baik atau baik, dapatnya dari mana? Dapatnya dari efektif dan efisien. Semakin baik prosedurnya yang dibuat oleh internal control ini, itu pasti akan efektif dan semakin efisien kinerja dari proses produksi tadi. SOP itu tidak perlu banyak-banyak, panjang-panjang ya kan? Atau ribet-ribet. Tidak begitu. Tetapi internal control yang baik itu bisa menemukan formula tertentu untuk membuat suatu prosedur yang singkat, tetapi dia memang sesuai dengan risiko yang ada di tempat itu. Teman-teman kan sudah saya ingatkan bahwa manajemen risiko atau ilmu manajemen itu adalah model seni, di mana kita hampir tidak menemukan satu tempat yang sama persis pengelolaannya. Even dia sama-sama jenis organisasinya. Misalkan sama-sama jualan kerupuk. Bisa jadi di tempat si A, proses produksinya itu berbeda jauh dengan di perusahaan di B. Ketika berbeda seperti itu, maka prosedurnya pun pasti beda. Dan model internal controlnya itu pasti akan beda. Berikutnya adalah dia mengenhance reliability terhadap pelaporan. Ya, meningkatkan keandalan dari sebuah laporan. Karena teman-teman ini masih semester awal, nanti kalau di semester-semester akhir kita akan sering melihat annual report namanya ya, annual report. Kita akan tahu persis mana perusahaan yang dia dikendalikan dengan baik, mana perusahaan yang tidak dikendalikan dengan baik dengan laporan annualnya. Jadi ketika kita membuka annual report misalkan Bank Mandiri gitu ya, annual reportnya Bank Mandiri, di situ kan detail dia. Detail semua kegiatan itu dituliskan di situ, laporannya jelas, ini kemana, uangnya kemana, itu jelas semua. Ya. Berarti dia sedang melakukan proses internal control ini dengan baik. Karena laporannya itu andal dia. Laporan-laporan yang diberikan itu andal. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang ecek-ecek itu kan ngasih laporan, kayaknya itu bagus. Tapi kita tanya, ini uangnya dari mana? Itu nggak ketemu dia. Nah, itu artinya tidak andal dia. Itulah bedanya bagaimana perusahaan yang menggunakan pengendalian yang baik dengan tidak. Berikutnya adalah ensure compliance dan regulasi. Oke. Perusahaan dengan internal control yang baik, ya, itu pasti sesuai dengan peraturan pemerintah. Gampangnya begitu. Jadi dia tidak mengakal-ngakali peraturan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan karena mengakal-ngakali peraturan tersebut. Tetapi dia pasti menyesuaikan. Makanya biasanya di dalam internal control itu ada tim hukumnya, ya, yang bertujuan untuk memastikan hukum tersebut atau hukum-hukum yang berlaku di area tersebut itu sudah terakomodir di dalam compliance yang telah mereka lakukan. Nah, yang terakhir adalah ini hanya bisa dinilai oleh pemilik saham dan stakeholder. Safeguard the interest of shareholder and stakeholder. Safeguard ini artinya, jadi si internal control ini dia berpijak di dua bagian. Yang pertama dia berpijak kepada organisasi, yang kedua dia berpijak kepada keinginan dari shareholder dan stakeholder. Siapa shareholder dan stakeholder ini?
Shareholder adalah orang-orang yang memiliki saham, ya. Ada kepemilikannya di situ. Stakeholder ini siapa? Orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Bisa jadi masyarakat sekitar. Jadi ketika ada suatu policy atau peraturan di dalam perusahaan tersebut yang memang bertujuan untuk men-safeguard, ya, memastikan bahwa interest dari shareholder dan stakeholder itu terjamin, maka internal kontrolnya itu dinyatakan baik. Oke, itu ya tadi jawabannya. Pertanyaan itu memang langsung bertujuan penjelasan di bagian berikutnya, ya gitu dia. Jadi nggak ditanya pun pasti saya jelaskan bagaimana internal kontrol yang baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.